Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragi kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Sejumlah fasilitas di rumah dinas Wali Kota Sibolga hilang. BKB Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Batubara menggelar bakti kesehatan bermartabat. Viral, anggota Ormas bubarkan acara Jaran Kepang di Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita awali Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejumlah fasilitas yang berada di rumah dinas Wali Kota Sibolga dan Wakil Wali Kota Sibolga dikabarkan sudah tidak berada di tempatnya. Akibatnya Pemkot Sibolga mengalami kerugian mencapai setengah miliar rupiah. Tidak adanya fasilitas di rumah dinas Wali Kota Sibolga dan Wakil Wali Kota Sibolga tersebut diketahui setelah adanya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan inventarisir di kedua rumah dinas. Akibat kejadian tersebut, rumah dinas Wali Kota Sibolga pun terlihat kosong dan hanya menyisakan sejumlah penghargaan yang tersusun rapi di dalam lemari. Sekretaris Daerah Kota Sibolga mengaku sejumlah fasilitas di rumah dinas Wali Kota tersebut memang dibawa oleh pejabat Wali Kota yang lama, Syarfi Hutaurung. Hal ini dibuktikan adanya surat yang diterima Pemkot Sibolga. Dirinya menyebutkan seharusnya barang-barang tersebut terlebih dahulu melalui proses administrasi yang diberlakukan Pemkot Sibolga, bukan langsung dibawa begitu saja. Untuk itu Pemkot Sibolga akan mengirimkan surat kepada pejabat Wali Kota lama mempertanyakan keberadaan fasilitas. Pejabat lama yang meminta kepada kami akan membawa barang dengan catatan akan membayar. Tapi kan barang ini kan tidak seperti membeli seperti di pasar. Harus kita lihat dulu apakah layak untuk dilelang, kemudian menilai harganya itu harus oleh kita teruskan dulu ke KPKNL. Sebelum itu terbit harusnya barang ini jangan dibawa dulu, ternyata tidak ada lagi. Kita berharap sesegera mungkin, jadi sebelum Pak Kejari BPK membuat hasilnya, kalau bisa ini sudah selesai sehingga tidak jadi masalah. Karena ini juga merupakan penilaian juga terhadap pengelolaan aset dan keuangan di Pemko. Sementara itu, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengaku kecewa atas tidak adanya fasilitas di rumah dinas yang akan ditempatinya. Sejak dilantik sebulan lalu, dirinya masih tinggal di rumah pribadi, begitu juga dengan Wakil Wali Kota. Temuan BPK, kita rapat dengan BPK bahwa BPK menyatakan bahwa rumah dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota banyak ditemukan barang-barang yang tidak ada lagi di tempat, sehingga kita mengalami kerugian 500 sekian juta yang dinyatakan oleh BPK. Nah, saya tentu tanya, saya tidak nuduh, mana tahu barang itu ada para staf yang mengambil. Kita tanya, tidak ada pernah. Satpol PP juga tidak pernah mengeluarkan barang tanpa izin. Kalau Bapak sendiri Pak, secara pribadi kecewa tidak dengan kondisi saat ini Pak? Ya kalau dibilang kecewa, saya udah berapa bulan tidak bisa masuk. Bagiannya kan habis selesai pelantikan kan udah masuk. Tapi karena banyak kekurangan terpaksa kita tunda. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno dan Menteri BUMN secara resmi meluncing Hotel Khas Parapat Simalungun, Sumatera Utara. Hotel Indonesia Group akan mengembangkan jaringan hotel Indonesia bertaraf internasional serta membangkitkan wisatawan di masa pandemi COVID-19. Khas Parapat yang kini menjadi wajah baru Hotel Indah Parapat dilaunching langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Badan Usaha Milik Negara secara virtual dari Hotel Marusakan, Nusa Dua Bali pada Kamis 8 April 2021.
Khas Parapat yang memiliki sejarah dan perjalanan panjang sejak tahun 1911 ini telah melaksanakan kegiatan operasionalnya dan dikenal sebagai hotel terdepan di kawasan Danau Toba. Pengenalan nama dan logo baru dilakukan sejalan dengan transformasi PT Hotel Indonesia Natur yang saat ini menjadi bagian dalam program-program holding hotel BUMN. Pergantian nama hotel bintang 3 khas Parapat ini diambil berdasarkan filosofi khas sesuatu ciri atau karakteristik yang khusus dan teristimewa. Secara khusus, keseluruhan desain menggunakan warna dan aplikasi yang vibran, unik, fresh tanpa menghilangkan kesan bersejarah. Khas Parapat mencerminkan identitas serta semangat baru yang akan menjadi tahapan dan tonggak baru ke depan. Baru saja selesai acara launching brand baru dari Ina Parapat, di mana brand baru Ina Parapat berubah menjadi khas Parapat. Perubahan ini sekaligus menjadi program holding hotel dan sekaligus tadi juga kita mengikuti secara bersama-sama secara live perubahan juga untuk hotel kita yang di Grand Ina Padang menjadi Teruntum Padang dan juga Hotel Inaya Putri Bali Nusa Dua Bali menjadi Meru Saka Nusa Dua Bali. Harapan kita dengan perubahan logo dan nama ini, seluruh hotel BUMN yang nantinya akan dikelola oleh Hotel Indonesia Group bisa memberikan pelayanan khas Indonesia yang bertaraf internasional. Selain perubahan nama dan logo, pihak hotel juga fokus dalam pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba, pihak hotel berkomitmen dalam penuntasan visi misi dari program holding hotel BUMN agar industri perhotelan dan pariwisata bisa semakin mendunia. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengizinkan ibadah sholat tarawih di masjid dan musola selama Ramadan. Namun jemaah dan pengurus masjid harus memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memperbolehkan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dan musola. Namun demikian, pelaksanaannya harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Edi menyebut meski di tengah pandemi, tidak ada larangan apapun kepada jemaah maupun umat agama lainnya untuk melaksanakan ibadah. Hanya saja untuk menghindari penyebaran COVID-19 semakin meluas, seluruh umat diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Khusus pada bulan suci Ramadan yang sebentar lagi tiba, selama menjalani sholat tarawih, umat muslim diminta untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak. Umat juga diimbau untuk membawa sajadah masing-masing. Jumlah jemaah juga dibatasi maksimal 50% dari kapasitas. Untuk yang beragama Islam, ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tidak ada alasan apapun orang melakukan ibadah. Yang paling penting dalam kondisi COVID-19 ini tetap menggunakan protokol kesehatan. Gunakan masker, atur jaraknya, selalu cuci tangan. Insya Allah kita selamat. Apapun agamanya, saya minta jangan pernah tinggalkan ibadah. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan memperbolehkan ibadah sholat tarawih dan Idul Fitri berjamaah pada Ramadan 2021. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi Senin lalu. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. BKB Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Batubara menggelar bakti kesehatan bermartabat. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Bakti Kesehatan Bermartabat Sumatera Utara bersama Dinas Kesehatan Batubara menggelar operasi bibir sumbing, sunat massal, dan pengobatan spesialistik secara gratis. Bakti Kesehatan Bermartabat yang digelar di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batubara ini memberikan pelayanan gratis seperti sunatan massal, operasi bibir sumbing, serta pengobatan spesialistik. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara, Dr. Wahid Kusyairi, hingga Kamis siang, sebanyak 45 orang anak mengikuti sunatan, serta 18 orang dioperasi bibir sumbing. Wahid menambahkan bakti kesehatan bermartabat ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Ini adalah kegiatan bakti kesehatan bermartabat Provinsi Sumatera Utara yang dipelopori berprestasi oleh Bapak Gubernur bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Badan BPJHC Provinsi Sumatera Utara yang akan mengadakan pengabdian kesehatan di Kabupaten Batubara. Kegiatan bakti sosial ini ada beberapa kegiatan pengabdian. Pertama, operasi bibir sumbing, sunat massal, sudah pelayanan kesehatan spesialistik para masyarakat kita yang berada di sekitar Kabupaten Batubara ini secara gratis. Pelayanan yang dekat seperti ini kan juga menolong dari dampak COVID tadi. Sementara Ketua Satgas BKB Sumut mengatakan, bakti kesehatan bermartabat ini akan digelar di 33 wilayah di Sumatera Utara secara bertahap. Kabupaten Batubara merupakan tahap ke-6 penyelenggaraan bakti kesehatan bermartabat. Rencananya sebelum bulan Ramadan dapat tercapai hingga tahap ke-8 di wilayah lainnya. Jadi ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara. Target kita ada 33 wilayah di Sumatera Utara yang akan kita laksanakan kegiatan bakti kesehatan bermartabat ini. Saat ini sudah berapa wilayah yang terselenggara ini, Pak? Sementara ini ini yang ke-6. Jadi Batubara adalah target yang ke-6, 2 tempat sehingga nanti semua sebelum bulan puasa kita punya target 8 target. Mudah-mudahan itu tercapai dan semuanya berjalan lancar. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Petugas gabungan mendadak melakukan razia penghuni lapas kelas 2A Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sejumlah benda terlarang seperti senjata tajam, telepon seluler, dan barang lainnya ditemukan dan langsung dimusnahkan oleh petugas. Petugas lapas kelas 2A Pematang Siantar, Sumatera Utara yang berlokasi di Batu Tujuh, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, secara mendadak mendatangi kamar para warga binaan. Satu persatu penghuni kamar dikeluarkan, sementara para petugas gabungan TNI, Polri, BNN, dan sipir menggeledah seisi kamar narapidana. Alhasil sejumlah barang terlarang yang disimpan para warga binaan ditemukan petugas. Petugas berhasil menemukan senjata tajam diantaranya sendok yang sudah dibentuk runcing dan tajam, obeng, telepon seluler, kabel, serta kartu domino. Berbagai jenis barang hasil temuan ini langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Menurut Kalapas, razia dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan dalam lapas dan mengantisipasi peredaran gelap narkoba. Dan BNN dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57. Perintah Dirjen melaksanakan razia secara serentak seluruh Indonesia lapas rutan. Apa-apa aja yang didapat dari razia ini, Pak? Hasil razia kita pada malam hari ini yaitu kita temukan handphone 14 buah, charger 2 buah, kemudian sendok, dan sajam ada 5 buah, dan tidak kita temukan narkoba. Oke, terhadap barang-barang yang ditemukan ini, Pak, selanjutnya diapakan ini, Pak? Barang-barang yang kita temukan langsung kita musnahkan yang disaksikan oleh TNI, Polri, dan BNN. Bisa jelaskan tujuan pelaksanaan razia ini apa, Pak? Tujuan pelaksanaan ini adalah dalam rangka antisipasi peredaran narkoba di dalam lapas. Kemudian tujuan kita selanjutnya biar lapas Siantar bersih dari narkoba. Selain itu, kegiatan ini dilakukan dalam rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-57 pemasyarakatan yang serentak dilakukan di seluruh wilayah. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, TNI Lanal Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan pengiriman sebanyak 36 pekerja migran ilegal dari sebuah kapal nelayan menuju Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. Selain Sumatera Utara, para calon PMI berasal dari berbagai daerah di luar Sumatera. Sebanyak 36 orang calon pekerja migran ilegal dan seorang anak tiba di Makolanal Tanjung Balai Asahan Kamis pagi. Para calon pekerja dilakukan penerapan protokol kesehatan dengan penyemprotan disinfektan dan rapid test antigen. Salah seorang calon pekerja migran ilegal dari Surabaya nekat berangkat secara ilegal karena ingin bekerja dan belum bisa berangkat secara resmi. Para calon pekerja migran ini diamankan saat akan menuju Malaysia menggunakan kapal nelayan dari dermaga Tikus. Para calon pekerja migran berasal dari berbagai daerah di luar Sumatera Utara seperti Jawa Timur, Aceh, Surabaya, Madura, serta Palembang. Ini rencananya mau berangkat, jumlahnya ada 37, 24 laki-laki, 12 perempuan, dan 1 orang balita. Mereka datang dari macam-macam, dari Ngawi, dari Lombok, dari Madura, ataupun daerah setempat. Mereka ini diamankan di mana, Pak? Kejadian tadi ada di Sungai Asahan, pas dekat pos kami, sehingga mudah deteksi. Pak, asal Bapak dari mana nih, Pak? Surabaya. Surabaya. Kenapa berangkat ke Malaysia, Pak? Dengan jalur ilegal nih, Pak? Sebab imigrasi belum buka. Yang keduanya kepingin lihat anak. Biaya sendiri berapaan, Pak? Biaya sendiri kalau ikut tekong 4 juta. Kalau ongkos dari Surabaya 2 juta. Atas pelanggaran tersebut, pihak imigrasi Tanjung Balai akan mendata para calon pekerja migran dan akan dikenakan sanksi administratif seperti penundaan penerbitan paspor untuk seluruh Indonesia. Begitu dilakukan penyerahan ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan, maka kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan pendataan, dan kemudian segera kita ambil sidik jari, foto, dan dikirimkan ke Subdirektorat Pengawasan dan Penindakan untuk dilakukan penundaan paspor. Dan penundaan paspor tersebut seperti juga tadi saya sampaikan, tidak hanya dia ditunda di Tanjung Balai Asahan ataupun di Medan, penundaan tersebut dilakukan atau berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Seorang tekong kapal turut diamankan petugas dan akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelum pulang ke daerah asalnya, para calon pekerja migran ilegal diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai. Wanda Pratama melaporkan untuk Everina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Akibat cuaca buruk dan tingginya gelombang laut secara terus-menerus melanda perairan laut Kepulauan Nias selama sepekan terakhir, membuat para nelayan menjerit. Selama sepekan terakhir, cuaca buruk melanda perairan laut Kepulauan Nias, Sumatera Utara berdampak terhadap para nelayan. Hujan deras disertai angin kencang dan tingginya gelombang laut membuat para nelayan merasa khawatir untuk pergi melaut. Akibatnya kebutuhan keluarga dan biaya keperluan sekolah anak-anak mereka menjadi terganggu. Karena cuaca masih belum membaik, para nelayan lebih memilih untuk memperbaiki peralatan pancing di rumah saja. Saat ini terlihat sejumlah perahu nelayan di beberapa tambatan masih berderetan, sementara dari tepi laut juga masih menunjukkan gelombang tinggi, sehingga nelayan enggan berencana untuk melaut. Dari pantauan sejumlah pasar pusat perbelanjaan di kota Gunung Sitoli, hingga di pasar-pasar tradisional di berbagai pelosok di Kepulauan Nias, pasokan ikan minim akibat lumpuhnya aktivitas nelayan. Jeritan para nelayan ini masih belum ada perhatian khusus dari pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Kepulauan Nias. Para nelayan hanya bisa pasrah atas kondisi yang mereka alami saat ini. Ya, sekarang 1 minggu yang lalu ya cuacanya agak buruk. Seluruh masyarakat nelayan ini bukan hanya kebutuhan orang lain, yang malah terlebih dulu dibutuhkan keluarga sendiri. Ada istilah badai laut, badai juga apa? Keluarga. Nah, itulah susahnya sekarang. Sebenarnya ini kalau kayak Robin ini kalau cuaca buruk nggak bisa, itu sudah total. Karena banyak yang
banyak yang agak-agak terjadi, kadang rusak mesin, tenggelam, itulah jadi resiko. Makanya orang-orang kita di sini, Robin ini di sini, kalau cuacanya buruk nggak bisa melaut lagi. Augo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, video sekelompok anggota Laskar Ormas Keagamaan tengah membubarkan pertunjukan Jaran Kepang di Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Dalam pembubaran, anggota Ormas juga terlibat baku hantam dengan warga. Dalam video yang beredar di media sosial, beberapa anggota Ormas tampak mengenakan baju hitam dan baret merah serta peci putih tengah membubarkan Jaran Kepang. Namun upaya tersebut mendapat penolakan dari warga sehingga terjadi keributan. Salah seorang wanita tak terima kegiatan dibubarkan. Ia mengatakan pertunjukan Jaran Kepang sudah biasa digelar di desa, apalagi mereka telah meminta izin untuk menggelar pertunjukan itu. Namun pada saat pembubaran terjadi, salah satu anggota Ormas yang merupakan kepala lingkungan sempat adu mulut hingga meludahi salah seorang warga. Video warga yang diludahi mengaku tidak terima dengan tindakan arogansi yang dilakukan oknum kepala lingkungan karena menurutnya pembubaran dengan cara baik akan membuat warga dan acara Jaran Kepang bubar dengan sendirinya. Pembubarannya Kepling datang bersama anggotanya Ormas untuk membubarkan kami, membubarkan acara Kepang kan, acara kasar lah. Alasannya katanya kami tidak ada izin. Sementara kami minta izin, warga minta izin, terserah kalian kalau ada razia jangan panggil aku. Aduh mulut orang ini. Pas Kepling nanya sama saya, kamu siapa? Kau siapa? Diam. Kau nggak usah banyak omong. Saya jawab saya warga sini. Ya setelah saya bilang saya warga sini, dia dengan sengajanya meludahin saya. Bukannya ya ludahnya, memang sengaja diludahkan. Sahlan Nasution, Lurah Sekambing B mengatakan sudah memanggil oknum Kepling dan oknum Kepling tersebut pun mengakui kejadian itu benar adanya. Pihak kelurahan sangat menyayangkan tindakan Kepling yang seharusnya menegakkan protokol kesehatan malah melakukan tindakan arogansi kepada warga. Kami sangat menyayangkan akan kejadian tersebut karena awalnya laporan hanya pembubaran karena tidak di masa pandemi ini tidak mematuhi protokol kesehatan dan izin juga tidak dikeluarkan dari pihak kelurahan. Tetapi kami sayangkan di video viral tersebut ada perbuatan tidak menyenangkan di situ. Oleh karena itu kami juga telah memanggil kepala lingkungan untuk dimintai keterangan supaya kami laporkan kepada Bapak Wali Kota Medan. Saat ini warga yang menjadi korban kontak fisik akan melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian. Mereka juga berharap polisi dapat menindak tegas tindakan arogan Ormas. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.